Hanya karena menekan beberapa kali klakson. Sopir yang marah ingin membunuh sekeluarga. Hailey dihentikan oleh sebuah mobil pick-up. Dia membunyikan klaksonnya dengan keras. Namun tidak ada respon dari mobil di depan. Membelokkan setir dan mengelilingi bagian depan mobil. Sebuah klakson dan sebuah gaya tangan lalu pergi. Hailey merasa akhirnya dia bisa melepaskan kemarahannya. Tak lama kemudian dia mengalami macet lagi. Mobil pick-up perlahan mengikutinya. Awal Tom dengan ramah meminta maaf padanya. Karena dirinya tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas karena bengong. Kemudian dia menunjukkan cara yang benar menekan klakson pada Hailey. Tom bilang perasaannya sedang buruk. Jadi dia harap Hailey bisa meminta maaf padanya. Kebetulan perasaan Hailey juga sedang buruk. Tidak hanya cerai dengan suaminya. Dia juga hampir telat saat mengantar anaknya ke sekolah. Saat ini mana mungkin ada temperamen yang baik. Lalu dia memarahinya balik dengan beberapa kata. Tatapan mata Tom mulai tidak benar. Putranya berkata maafkan saja agar masalah cepat selesai. Hailey memakinya begitu dia buka mulut. Dalam seketika Tom meledak. Dia melepaskan kata-kata yang kasar. Dan berkata akan membuat Hailey tahu arti penyesalan. Hailey mulai sedikit ketakutan. Lampu hijau menyala dan dia segera pergi. Siapa tahu pick-up itu mengikutinya lagi. Menyalip bergegas ke depan. Lalu menginjak rem dan memaksa Hailey untuk berhenti. Ekspresi menakutkan pengemudi itu membuat Hailey akhirnya panik. Dia mengubah arah jalan dan segera pergi. Mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian menghubungi pengacara. Menjanjikan tempat pertemuan untuk menangani masalah perceraian. Di pertengahan jalan dia pergi ke pom bensin. Bersiap pergi setelah membayar tagihan. Tiba-tiba dia melihat mobil pick-up itu sedang berhenti di belakang mobilnya. Suasana hatinya tiba-tiba jatuh. Tampaknya dia berada dalam masalah besar. Dia segera meminta pertolongan pada staf. Pria itu langsung memberinya bantuan. Dia terlihat tampan saat melindungi Hailey masuk ke mobil. Kemudian dia berdiri di depan mobil pick-up. Pupil mata Tom menyusut, menggantung gigi dan menabrak pria itu. Pria itu tidak sempat menghindar dan ditabrak. Tabrakan kedua langsung mematikannya. Di dalam kaca spion, mobil pick-up itu mengejarnya lagi. Hailey benar-benar runtuh. Dia dengan gila menginjak gas dan melesat pergi. Mobil pick-up justru mengikutinya terus. Ada kemacetan lalu lintas di depan. Kali ini mampus. Pick-up menabrak bagian belakang mobil. Penyebabnya karena pengemudi wanita menekan beberapa klakson padanya. Hailey meminta pertolongan dari pengemudi sekitar. Tapi pengemudi sekitar sedang memainkan ponselnya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Lampu hijau menyala. Hailey menginjak rem dan bergegas pergi. Pick-up mengikutinya terus. Hailey ingin melapor polisi. Tapi dia tidak bisa menemukan ponselnya. Saat ini Tom mendekatinya. Dia mengguncang ponsel di tangannya yang membuat Hailey ketakutan. Ternyata ponselnya diletak di dalam mobil saat di pom bensin. Dan diambil oleh Tom. Tiba-tiba ada sebuah mobil besar di depannya. Bergegas membanting setir dan pergi ke jalan lain. Mobil pick-up tidak mengikutinya. Hailey yang mengira semuanya telah berakhir. Akhirnya menghela napas. Saat ini Tom justru menemui pengacara Hailey. Dia berbohong bahwa dia datang menggantikan Hailey. Menelepon agar pengacara memastikan identitas. Saat ini Hailey mendengar dering ponsel. Ponsel yang diambil ini adalah ponsel yang ditinggalkan Tom. Setelah pengacara memastikan identitas Hailey, Tom dan Hailey lalu bercakap melalui telepon. Dan berkata akan membuat Hailey membayar semua yang dia lakukan. Saat ini Hailey sangat takut. Dia menyatakan permintaan maafnya yang terlambat. Berharap Tom bisa melepaskannya. Meskipun sikapnya sangat tulus. Tapi jelas sudah terlambat. Tom mengambil gelas dan memukul ke wajahnya. Lalu menarik kepalanya. Tom berkata, dia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Tapi juga membakar rumah mantan istrinya. Dia tidak memiliki apa-apa dan tidak lagi takut. Hailey mengambil ponsel untuk lapor polisi. Tom menelpon lagi. Melewati ponsel Hailey, dia memiliki semua informasi tentang keluarganya. Dia meminta Hailey memilih siapa yang akan mati selanjutnya. Atau anakmu dulu. Hailey yang ketakutan, akhirnya tahu apa arti keputusasaan. Dia menyuruh Tom mengarah ke dirinya saja. Tapi Tom langsung menutup telepon.
Adik Hailey sedang menonton televisi. Rekaman pembunuhan pengacara sedang disiarkan di berita. Terdengar suara teriakan pacarnya dari lantai atas. Dia melihat keluar jendela. Mobil pick-up yang ada di berita sedang berhenti di depan rumahnya. Dia memegang pisau buah dan akan pergi ke atas untuk memeriksa. Tom muncul di belakangnya. Pacarnya telah tidak sadarkan diri. Belum sempat bereaksi, Tom telah mendorong pacarnya ke dia. Sekali dan sekali lagi, ponsel Hailey berdering. Di dalamnya ada foto adiknya. Tom menyuruh Hailey segera pulang ke rumah. Jika tidak maka adiknya akan mati. Hailey menjemput anaknya dan bergegas pulang ke rumah. Adiknya diikat di atas kursi. Tom menyiramnya dengan bensin. Lalu dia menelpon Hailey lagi. Memegang api kecil dan memaksa dia membaca ulasan. Saat ini polisi tiba, Tom menyalakan api dan mendorongnya ke polisi. Polisi langsung menembak beberapa kali, Tom pergi dengan luka. Polisi segera mengambil selimut untuk memadamkan api. Tapi sudah terlambat. Tom yang melarikan diri menelpon dan berkata, anaknya adalah target berikutnya. Hailey dengan marah membanting ponselnya. Membawa anaknya untuk meminta pertolongan di kantor polisi. Putranya menemukan sebuah tablet. Ternyata Tom bisa menemukan mereka. Karena menggunakan fungsi pelacakan di tablet ini. Saat ini tablet menunjukkan Tom berada di depan. Hailey minta bantuan pada mobil polisi di sampingnya. Detik selanjutnya. Sebuah belokan tajam berhasil lari dari Tom. Hailey berkendara ke rumah lamanya. Jalan-jalan di sini sangat rumit. Tom yang tidak memiliki pelacak, tidak bisa segera menemukan Hailey. Hailey mengantar anaknya ke rumah lamanya. Tapi pada akhirnya Tom tetap menemukan mereka. Sedang mengkonfirmasi target, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Mobil Tom ditabrak hingga terbalik. Hailey yang mengambil tongkat untuk memukulnya lagi. Tiba-tiba Tom muncul dari belakang dan memukulnya. Dia mengatakan dengan kejam bahwa ini belum berakhir. Satu tumbukan membuat Hailey pingsan. Dia tiba di rumah lamanya dan berpura-pura menjadi polisi. Mencoba memikat anaknya untuk keluar. Saat anaknya ingin keluar, Hailey tiba tepat waktu dan menghentikannya. Detik selanjutnya dia ketahuan dan diseret keluar. Dilempar ke lemari dan ditendang. Lalu dia mengambil tali. Melihat anaknya hampir mati, Hailey mengeluarkan kekuatan di luar batasnya. Dia mengeluarkan gunting lalu menusuknya. Lalu Tom mati dengan demikian. Semuanya telah berakhir. Hari itu Hailey mengemudi dan mengalami macet. Mengangkat tangan dan ingin menekan klakson. Tetapi pada akhirnya dia tidak menekannya. Benar kata pepatah. Menahan diri akan membuat ketenangan. Mundur selangkah akan membuat kedamaian. Jangan lupa like dan follow. Terima kasih.